Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil, Pak. Ini saya mau bertanya, kebetulan kita di Malang itu sudah memulai untuk tebar bibit cacing 300 kilo untuk lahan 1000 meter. Di lahan langsung? Di lahan, iya. Di lahan langsung. Nah, pakannya itu karena kita di Malang itu dekat dengan pabrik gula, kita masih memakai blotong. Nah, yang pertama pertanyaan itu apakah karena harga blotong itu terkadang kalau lagi berbarengan dengan permintaan itu kadang cenderung naik. Nah, apakah ada cara lain untuk bisa lebih efisien? Ini tujuan dipanen cacingnya atau dipanen apanya? Ini kita panen cacingnya dan juga casingnya. Casing dan cacingnya juga. Yang ini berhubungan juga dengan yang pertanyaan kedua. Kita di Pasirian di Dusun Bades itu juga kita diberi amanah juga untuk mengelola lahan di sana. Jadi kita kebetulan ada salah satu petani di sana yang luas lahannya itu adalah 3000 meter persegi, ditanami cabai, dan kita coba tawarkan untuk mencoba menggantikan dengan casing tadi. Baik. Nah, saat kita survei ke sana, kita tanya-tanya dan kita cek tanah di sana itu cenderung berpasir dan pH-nya kurang lebih 4,5. Nah, pertanyaan saya, ini media apa yang terbaik? Karena saat ini kan dia memakai gulutan. Apakah kita akan gantikan dengan yang polybag atau tetap gulutan dengan mengolah lahan tadi? Mana yang lebih efisien? Itu, Pak. Siap. Cacing ini hambanya bisa diatasi Mas ya, pagar keliling plastik semua sudah? Masih bisa, Pak. Masih bisa ya? Agak jauh ya. Agak jauh dari kampung, jadi kalau ayam aman. Aman, tikus? Tikus masih aman. Kadal? Kadal ya sedikit. Soalnya yang paling pembunuh paling banyak itu kadal. Kadal sama semut. Iya, kadal itu paling hobi makan cacing. Yang penting hama oke clear ya, bisa diatasi. Nah, kalau memang bahan utamanya blotong, Bapak Ibu tahu blotong enggak yang lain? Blotong itu ampasnya pabrik gula. Jadi pabrik gula terakhir kalau yang kelapa sawit keluar solid, kalau pabrik gula itu blotong. Blotong itu sisa akhir dari pabrik gula, bukan ampas ya, tapi blotong dari sisa produksi. Dia rasanya juga cenderung ada manisnya. Nah, karena itu bisa untuk pakan cacing bisa. Nah, kalau seandainya blotong tidak ada, memang kalau blotong di sana kan jelas murah, Mas. Soalnya kan termasuk dalam bentuk limbah, tapi ada jeleknya juga. Kalau blotong baru juga masih panas. Kalau blotong lama, kalau kita tidak olah, maka yang terjadi juga bisa muncul jamur. Nah, karena itu saran saya satu, airnya ada enggak? Airnya ada. Baik. Kalau airnya ada, saran saya Mas, bisa enggak buat kolam ikan di atasnya? Di sekitar situ. Nah, buatkan kolam ikan, kalau boleh nila, gurami boleh, lele juga lebih bagus. Tujuannya begini, tujuannya pelihara ikan lele ini kalau bisa pakai pakan jadi aja enggak apa-apa ya. Pakan jadi sehingga tercipta air merah, tahu ya. Air merah itu berarti bukan phytoplankton tapi zooplankton. Zooplankton. Air ini Bapak Ibu tujuannya kalau sudah ketemu air merah, ini pelihara lele saya tunjukkan. Banyak orang untungnya pelihara lele kalau pakan full feed, pakan beli semuanya, untung 1 kilo paling maksimal 2.000. Tetapi kalau ini memang sengaja kita pelihara lele dengan pakan jadi, tujuannya yang dipanen adalah airnya, karena ada cacing. Sehingga apa? Cacingnya enggak usah ngasih makan, sudah enggak usah blotong lagi. Cukup dari limbahnya air lele. Berapa banyak limbah yang dibutuhkan? Air lele ini kan maksimal diambil 10%. Seandainya kolamnya ini adalah 4 kali 6, berarti yang kita ambil 10% berarti 24, berarti 2 kubik.
yang kita ambil 2,4 kubik ya, 2000 liter. Berarti hanya mampu untuk memberi makan cacing seluas 2000 liter, berarti maksimal 1 liter itu 5, berarti ini dibagi 5, 600 meter. Paham di sini? 1 meter persegi butuh 5 liter airnya. Nah, tapi air sipon ya Mas ya. Sipon itu air bawah ya. Air bawah itu sudah cukup airnya. Tinggal nambahkan sedikit dari kompos kalau boleh. Dari paling aman ya kotoran sapi sih. Kalau saya dulu pelihara cacing begini. Kotoran sapi supaya steril saya kasih air panas. Setelah saya kasih air panas baru saya berikan ke cacing saya. Dosisnya satu kotak itu setengah meter itu 1 kilo. Jadi kalau kami kan pakai bak panjangnya 1 kali 0,5. Ini setiap minggu saya kasih 1 ember, kurang lebih sekitar 3 kilo. Teletongnya gini Pak, teletong itu kan juga kadang-kadang ngandung bakteri lain, E. coli dan sebagainya. Supaya dia steril saya siram air panas. Saya aduk jadi bubur, setelah jadi bubur dingin baru saya sebar. Saya ngasih makannya seminggu cuma sekali. Nah jadi ketika ngasihnya ini Mas, minta tolong dia air siponan ini. Tinggal diri yang meratakan itu air sendiri. Nah Bapak Ibu kalau sudah pinter pelihara cacing, percayalah lebih untung pelihara cacing daripada ikannya. Cacing apapun sebenarnya, cacing sutra juga boleh, cacing lubrikus juga boleh, begitu. Lah nanti kelebihannya kalau sudah pakai ini ketika Masnya panen kascingnya sudah mengandung kompos. Sehingga apa? Tidak keras. Kalau tanah murni Bapak Ibu, keluar kascingnya masih keras. Sehingga perlu tambah media sekam atau kokobit. Tetapi kalau sudah dikasih kotoran ini syukur-syukur lagi sapinya makannya jerami, ini sudah tidak perlu biasa jadi gembur. Nah, nanti kalau sudah punya cacing bisa jadi media. Supaya aman tinggal tambah abu. Jadi boleh perbandingan 1 banding 2, 1 abu 2 kascing. Atau 1 tanah dengan tanah lokal. Kascingnya sebagai kompos. Nah, kalau seandainya tanam cabai, Bapak Ibu ini rezekinya jenengan ya, masuk angkatan baru. Kalau orang tanam cabai biasanya umurnya berapa bulan Bapak Ibu? Maksimal 6 bulan sampai 8 bulan, betul ya? Sekarang kalau kita sudah ke organik, program kita adalah tanam cabai panennya sampai 3 tahun. Sekarang saya sedang mempertahankan cabai-cabai yang bisa dipanen sampai usia 3 tahun. Jadi batangnya minta maaf sampai besar kaki. Kenapa kok begitu? Kalau kita punya cabai supaya umurnya panjang, berarti yang dibutuhkan apa? Nutrisi. Kalau Bapak Ibu nanti sudah bisa membuat pupuk sendiri, sudah bisa membuat kompos, sudah bisa membuat media, sudah membuat set PT semuanya. Ini tanaman cabai Bapak Ibu, minta maaf, cabai itu paling rawan ketika akarnya putus dia mati. Jadi saya minta tolong, cabai tidak boleh dirusak akarnya. Terus bagaimana Pak dengan medianya? Medianya cukup ditaburkan di atasnya, nutrisinya yang Bapak Ibu terus tambah. Kalau kepengen usianya sampai di atas 2 tahun, 3 tahun, berarti nutrisinya harus terus menerus. Terus yang paling penting lagi dijaga. Cabai ini sebenarnya paling senang dia kering, tapi basah. Kering tapi basah. Kering tapi basah itu tingginya di atas ini paling tidak 50 cm, ya di bawahnya ini air. Atasnya kering atau basah? Kering. Yang di bawah basah. Kayak semacam sistem hidroponik. Cabai kami yang di sini ini sudah umur 1 tahun. Dulu waktu awalnya Bapak Ibu ketika kecil ini cabai lokal sini, semua kena bule. Ketika ada pelatihan dari kepala desa itu ada yang komplain ke saya sama penyuluh itu, Pak ini kok cabai bule dibiarkan semua, enggak apa-apa.
Cabai bule itu terkena apa Bapak Ibu? Virus. Virusnya virus Gemini. Nah, virus itu ada obatnya atau tidak? Tidak ada obatnya. Virus itu tidak ada obatnya. Yang bisa mengobati virus itu hanya satu, namanya antibodi. Karena itu ketika Bapak Ibu kemarin kena flu burung, kena COVID, sebenarnya COVID tidak ada obatnya. Obatnya itu cuma vitamin sama istirahat. Cabai juga sama, obatnya itu tidak ada. Kalau tanaman cabai ini nanti bisa hidup, bisa melawan sel virusnya, berarti dia punya antibodi enggak? Berarti cabai tersebut. Nah, pada daerahnya Bapak Ibu banyak enggak kena bule hari ini? Banyak cabai warnanya putih? Banyak atau tidak? Supaya tanaman ini bisa tidak kena virus, berarti apa yang harus kita lakukan? Cari cabai yang punya antivirus. Bagaimana buatnya? Nah, ini jangan dipeti ya tanaman saya ya, nanti habis. Setiap angkatan mati enggak habis, enggak. Ya kalau setiap angkatan bawa telur, bawa gitu habis semua, enggak berkembang di sini. Bukan antivirus begini. Tanaman ini biarkan melewati fase. Setelah dia berumur 6 bulan ke atas sampai 1 tahun, dia punya kekebalan tubuh Bapak Ibu. Dan akhirnya semua sudah lulus, tidak punya virus lagi, virus Gemini lagi. Bapak Ibu kalau lihat di situ ada yang cabai yang agak tua, betul ya? Terus di sebelahnya ada yang masih muda, kecil-kecil, itu anakan dari cabai yang sama. Nah, inilah kita mandiri benih secara betul. Jadi kalau ada orang tanya di YouTube, di semua kan tanya, Pak bagaimana mengatasi Gemini? Enggak usah diatasi. Obatnya cuma abu sama garam supaya tanaman itu tetap bertahan dan tidak ada penyakit lain masuk ke situ. Supaya dia makanannya cukup untuk merawat dirinya. Nanti berbuah, pasti berbuah. Walaupun produksinya rendah. Tapi setelah dia berbuah, setelah dia menang melawan penyakit itu, dia sembuh melawan penyakit itu, kalau dia masih ada jangka waktu 2 tahun, kira-kira buahnya masih banyak atau tidak? Cabai rawit Bapak Ibu satu pohon paling banyak cuma setengah kilo, paling banyak. Tetapi kalau usianya 3 tahun bisa sampai 5 kilo, sampai 10 kilo. Enak mana panen setengah kilo atau 10 kilo? Enak mana setiap 6 bulan sekali tanam atau tanam sekali untuk panen 3 tahun? Nah tinggal ngerawat. Pak minta tolong, yang di sana lahannya tidak perlu pakai polybag. Saya minta tolong Bapak Ibu, sawah palsu itu tidak perlu harus pakai polybag. Seandainya tanah di sana pH-nya rusak, Bapak buatkan gulutan, sekarang kan sudah gulutan. Setiap lubang tanamnya ini aja Bapak gali. Ambil 1 ember, buang, ganti media tanam yang benar. Besok setelah tanamannya ini selesai, tanam sebelahnya. Akhirnya 1 bedeng itu secara otomatis 2-3 tahun sudah berubah semua medianya. Betul atau tidak kira-kira? Saya ulangi biar nggak. Tanah kita jelek Bapak Ibu. Jelek ya. pH-nya rendah, 4,5 kan rendah, asam. Terus kalau kita cuma tanam biasa begini kan berarti masih kerendam air. Berarti kita kan harus naikkan jadi gulutan nih. Gulutan kalau bisa tingginya 30 up, 30 sampai 50 cm. Sudah ya. Setelah tinggal gulutan, kita tidak tanam di tanah gulutan itu. Kita yang media tanam kita lubangi. Kita ambil sebesar polybag, minimal 30 sampai 40 cm. Kemudian yang kita isikan di sini media tanam, abu, pupuk sama tanah lokal. Kalau begini ceritanya pH di lokal itu tinggi atau rendah? Tinggi. Tanahnya sudah berubah belum? Sudah. Siap ditanami belum? Siap. Jadi sawah palsu tidak harus pakai plastik. Sawah palsu tidak harus pakai polybag. Pakai polybag, pakai plastik itu seandainya untuk apa? Seandainya saya mau tanam bukan cabai, tanam padi. Di tanah yang tidak ada air. Itu baru pakai alas plastik. Supaya apa? Ketika diairi, airnya tetap ada, tidak pergi kemana-mana. Terus yang kedua, di tanah yang berbatu-batu, yang tidak mungkin kita cangkul. Jangan dicangkul, kasihlah polybag supaya kita tetap bertani.
Jadi tidak ada alasan lagi Bapak Ibu untuk bertani tidak punya lahan. Kalau kira-kira Bapak Ibu bisa membuat drip irigasi, buat sawah palsu dalam polybag. Sekarang kalau cari tanah, kira-kira cari tanah yang subur atau yang tandus? Yang tandus. Untuk menjadi terkenal Bapak Ibu supaya cepat jualannya, buat di tanah yang gersang. Paham maksud saya? Terus tanamannya bagus. Betul enggak kira-kira? Terus diviralkan. Nah, wah ini ada orang tanam sayur di Gunung Batu. Padahal di polybag. Tapi saya minta maaf, itulah modern. Jadi minta maaf, modern itu bukan alat yang mahal-mahal. Modern itu sistem. Tadi, kalau tetangganya semua tidak bisa tanam apa-apa, Bapak Ibu bisa tanam di situ dengan sistem yang benar, kira-kira viral enggak? Viral. Itulah market. Seandainya Bapak dari Bali tadi, tanahnya semua tandus, terus di situ tanaman mangganya berbuah full begitu, viral enggak? Viral. Tapi tolong pagar loh Pak ya, penting. Kalau perlu pagarnya itu lebarnya 1 meter. Jadi kalau ditanya orang, kenapa kok tanam pagarnya kok sampai lebarnya 1 meter? Jangan bilang pagar. Saya cuma nanamkan untuk kambing. Bahasa sosialnya beda enggak? Saya tanam singkong untuk kambing atau saya buat pagar? Kalau buat pagar itu seolah-olah kita eksklusif enggak? Eksklusif. Tapi kalau bapak saya tanam singkong untuk pakan kambing, eksklusif atau biasa? Biasa. Oh dia itu tanam singkong sampai segitu supaya tanamannya cukup karena butuh 16.000 pohon kan gitu Pak. Tapi bapak dalam hati, mau saya ini sedang mageri kok supaya aman. Paham ya? Oke, clear? Oke.